Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi ya, di mana PC yang paling rekomend saat ini hampir 6 juta harganya. Yang di sini semua ini ya. Nih, bisa 6 juta lebih, bisa 6 juta kurang, tergantung part-partnya aja, seperti contohnya MOPO, power supply, dan juga fan, dan juga yang lainnya lah. Pokoknya seperti itu. 6 juta yang sangat rekomend, yang dimana saya menggunakan Core i3 10105F. Ini yang paling banyak dicari saat ini karena emang harganya itu pada turun semua, jadinya ini sangat rekomend. Dengan harga di bawah 6 juta ya cocok sih kalau menurutku untuk gaming maupun editing. Yang dimana saya juga ada VGA-nya di sini. Nanti saya akan jelaskan aja VGA-nya apa. Dan yang dimana ini adalah PC personal, yang dimana dia tuh pertamanya rekomend 5 juta. Pada saat saya pikir-pikir sih bagusan 6 juta. Kalau 5 juta tuh nanggung kalau misal memakai Ryzen. Daripada itu mending pakai ini aja yang sudah upgradable juga. Kalau misal lebih upgradable saya akan cari ke B460. Kalau ini kan pakai H410 ya, seperti itulah intinya. Yang upgradable 6 juta ya, di bawah atau lebih sedikit lah. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja di sini dan juga tes gamingnya maupun rakitnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu, dan juga jangan lupa share linknya di deskripsi. Yang pertama, saya menggunakan Core i3-nya ini, Core i3 10100F. Oh bukan, ini yang 105 ya, bukan 100F. Hanya terpaut 0,1 GHz aja, tapi ya lebih bagus yang ini sih. Harganya sekitar 1.450.000. Ini terbilang paling murah ya. Ya bisa dibilang paling murah sih untuk saat ini. Daripada Ryzen saya memilih ini sih. Yang penting ada VGA tambahannya aja seperti itu. Kalau ingin lebih murah silahkan cari yang tray ya, yang tray. Kalau yang ini kan yang box ya. Kalau yang box tuh ya ini 1.450.000. Kalau yang tray hanya terpaut 100.000, 1,3an lah. Tetapi saya memilih yang box aja supaya bisa jadi pajangan lah ya, ibaratnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan MOPO ASRock H410M, yang dimana saya menggunakan ini. Kenapa saya memilih ini? Karena emang ini ya paling murah sih harganya ASRock ya. Emang dari sananya itu emang budgetnya di bawah 6 juta. Saya kasih ini aja supaya pas untuk budgetnya. H410M itu ternyata itu kecil ya. Bukan kecil banget sih, tapi emang kecil, jadinya nggak masalah. Yang penting bisa masuk ke sini. Tapi akan kelihatan longgar sekali sih kalau di casingnya ini. Tapi ya nggak masalah. Yang penting bisa masuk, itu aja. Dan di sini harganya 940.000 ya, paling murah sih 940.000 dengan serinya H410. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM-nya saya menggunakan tim ini ya. RAM-nya itu baru saya coba, jadinya tidak ada di sini, cuma ada bungkusnya aja, nggak masalah. Garansi lifetime tim Elite. Yang dimana ini ada 2x4 GB, jadinya harganya 650.000. Pokoknya harga semua dari pojok kiri. Ya kiri apa kan ya, pokoknya sini lah, di sini. Ya seperti itu aja. Warnanya yang kuning itu tim Delta, yang biasanya banyak orang yang memakai sih. Karena emang harganya murah, 650.000, tapi itu second ya, bukan baru ya. Kalau baru itu sekitar hampir 800.000 kalau nggak salah. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD Memory Ghost, yang dimana sudah saya review ya di video kemarin itu. Ini harganya paling murah sekali sih, 240 GB dengan harga 400 ribuan lah. Pokoknya harganya di pojok situ. Yang dimana jika dibandingkan dengan merek-merek lainnya kan ada yang 460.000, 480-an. Kalau ini 420.000 ya. Rekomen sih kalau yang ini. Harga murah juga. 240 GB ya kalau yang ini ya, bukan 120 GB. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan yang biasanya second 500 GB. Itu mereknya Seagate ya. Ini second, bukan baru ya. Kalau baru sih harganya 300 ribuan lah. Kalau yang ini second harganya 160.000. Yang penting normal lah. Dan juga sentinelnya 100% semua. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 750, bukan yang T ya, 750 nih ya, yang MSI. Di rakitan sebelumnya saya juga pernah pakai ini ya, tapi ini saya memakainya lagi dengan harga sama 1.050.000, karena GTX 750 paling banyak orang dicari jika disandingkan dengan ini Core i3-nya ini ya, MSI dual fan. Ini sangat bagus sekali sih dari segi bentuknya. Ini sangat bagus banget kalau menurutku, ini sangat rekomend dari segi bentuknya daripada yang lainnya lah. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya ya, Blackshear 450 watt, paling banyak orang dicari juga, dan juga saya memakai ini terus sih. Harganya 340.000, yang dimana ini sudah sangat cukup sekali sih untuk mengangkat Core i3 dan juga GTX 750 ya. Meskipun di sini sudah 80 plus sih, katanya up to 80 plus, tapi ya nggak masalah, nggak ada tulisan up to-nya. Tapi ini sangat rekomend karena saya sudah memakainya ini berulang-ulang kali sampai sekarang aman, nggak pernah ada yang komen tentang power supply-nya ya. Seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini Deadcool S8 Mini, yang dimana harganya 115.000 untuk mendinginkan prosesornya ini Core i3-nya ini. Daripada menggunakan yang bawaan yang ini, mending saya membelinya yang harga murah, dan juga ini rekomend jika lo kasih di sini ya.
Kalau lebih rekomen lagi silahkan cari yang 4 pipa kalau lebih rekomen, tapi kalau yang 2 pipa nggak masalah. Yang penting lebih bagus daripada stok coolernya Intelnya yang ini ya, intinya seperti itu dengan harga 115.000. Selanjutnya saya menggunakan ini adalah Cube Gaming Biron yang warnanya putih ya, ini ya. Dari sananya request yang warnanya putih, maka dari itu saya belikan yang warnanya putih. Kalau daripada yang putih dan juga hitam hanya terpaut 20.000 kalau nggak salah harganya di daerahku ya, karena memang di setiap daerah itu beda-beda dari segi harganya ya, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan yang terakhir ini PC cooler ya, ini paling banyak sekali sih kalau aku pakai yang RGB, paling saya memakainya ini terus. Ini sudah saya pakai ratusan kali lah pokoknya lah, intinya seperti itu. Yang harga murah 40.000 dan juga warnanya bagus, tetapi warnanya itu dia tuh stuck di satu tempat, tidak berubah-ubah lah, tapi ya nggak masalah, ini sangat rekomen 40.000. Dan total dari semuanya ini yaitu sekitar 5,6 sampai 5,7, di bawah 6 juta. Kalau ingin 6 juta atau lebih sedikit ya silahkan cari yang B460 maupun yang lainnya seperti power supply, diupgrade, dan juga seperti SSD diganti yang NVMe ya bebas lah. Tapi ini di bawah 6 juta sangat rekomen saat ini daripada kalian menggunakan Ryzen yang 3200G yang harganya pada naik semua sih, dengan harga yang sangat tidak normal untuk saat ini. Dan seperti itu aja, kita akan lanjut saja untuk merakit dan juga mereviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi booting Windowsnya, ini saya menggunakan memori ghost dan kita tunggu aja seberapa cepatnya. Dan dia mendapatkan 13 detik. Kalau menurutku ini terbilang cepat ya. Ya hampir setara NVMe lah. Kalau NVMe itu biasanya di bawah 15 detik, kalau yang ini 13 detik. Kalau standarnya SATA 3 itu di 20 detik lah, intinya seperti itu. Jadi ini rekomen untuk booting Windowsnya. Selanjutnya kita tes di HD Sentinel ya, dimana kita tes kesehatan dan juga performanya. Yang pertama SSD-nya dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Tapi dari segi suhunya dia itu 45 derajat, terbilang agak panas kalau yang ini. Yang dimana kalau kebanyakan SSD tersebut 40 derajat untuk biasanya ya, tapi kalau 45 derajat ya beberapa kebanyakan seperti itu, tapi terbilang agak panas kalau yang ini. Selanjutnya di harddisknya dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dari segi suhunya dia itu 32 derajat ya, ini sangat dingin sih kalau yang ini. Yang dimana ini bukan harddisk baru ya, tapi ini harddisk second, jadinya random, ada yang bagus ada yang tidak. Selanjutnya ke Crystal Disk Mark ya, dimana saya menggunakan memori ghost untuk mengetes kecepatannya. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 455 dan juga menulisnya 445. Jika lo kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam boxnya maupun dari segi di websitenya, dia itu 500/450 up to nya semua. Kita bandingkan dari segi membacanya 455 ke 500, dia itu hampir sama lah, bisa dibilang seperti itu karena terpaut 45 aja. Dan lalu dari segi menulisnya 445 ke 450, terpaut 5 aja. Ya bisa dibilang tipis kalau yang ini. Untuk review lebih lengkapnya silahkan Anda cari di video sebelumnya ini. Dan kita lanjutkan saja ke HW monitor, yang dimana saya menggunakan Deepcool Mini S8 yang dimana untuk mendinginkan Core i3 10105F. Untuk suhu minimalnya dia itu mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya 66 derajat. Dari segi suhu minimalnya 31 derajat itu terbilang dingin ya, karena di bawah 35 derajat. Yang dimana nih CPU coolernya kecil dan juga 8 cm untuk ukuran fan-nya. Dia bisa mendinginkan sampai 31 derajat untuk minimalnya. Dan lalu dari segi maksimalnya dia itu juga masih bisa menahan sampai 66 derajat lah, di bawah 70 derajat untuk yang ini. Jadi lebih rekomen menggunakan CPU cooler tambahan. Kalau murah-murah 130.000, 115.000 ini rekomen Deepcool Mini S8.
Dan selanjutnya di Cinebench R15 yang dimana saya tes OpenGL, dia itu mendapatkan 101 fps yang dimana saya menggunakan GTX 750 dan juga CPU yang mendapatkan 915 CB seperti itu. Selanjutnya kita tes ke gamenya langsung. GTA 5 1080p dan juga settingan normal, dia itu rata-rata fps nya mendapatkan 30 fps. Ini juga standarnya 30 fps karena RAM-nya tersebut yaitu 1 GB untuk VRAM dari VGA nya. Kalau misal 2 GB bisa lebih dari 60 fps ya. Kalau yang ini 1 GB 30 fps, cenderungnya seperti untuk game GTA 5 nya. Selanjutnya di Valorant 1080p dan juga hack, rata-rata fps nya mendapatkan 180 fps. Ini juga sudah sangat lancar banget sih untuk bermain game Valorant karena memang masih di atas 100 fps di settingan 1080p dan juga hack rata kanan lah. Selanjutnya di Dota 2 1080p plus hack plus ultra ya, settingan hack ultra ya, bukan hack semua. FPS rata-ratanya mendapatkan 118 fps. Ini juga masih sangat nyaman sekali untuk bermain game Dota 2, 118 fps yang dimana masih di atas 100. Selanjutnya di game Resident Evil 6 yang terakhir 1080p dan juga low, saya tes di benchmarknya FPS rata-ratanya mendapatkan 40 fps. Kalau bermain game ini sih ya kurang nyaman ya di 40 ya, 30 masih nyaman sih, tapi emang ini gamenya agak berat jadinya seperti itu, mendapatkan 40 fps untuk rata-ratanya. Selanjutnya untuk dayanya yang dimana saya tes untuk minimal dan juga maksimalnya. Yang pertama minimalnya mendapatkan 31 watt dan juga maksimal yang mendapatkan 138 watt. Untuk minimalnya saya itu tidak ngapa-ngapain di desktop, jadinya dia itu 31 watt untuk paling rendahnya. Kalau biasanya sih 31, 32, 33 lah. Lalu dari segi maksimalnya 138 watt terbilang ya agak tinggi juga ya, ini ya di atas 125 watt sih. Ini saya tes di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan low, dia itu maksimal mendapatkan 138 watt. Tapi rata-ratanya di 120-an lah, bisa dibilang seperti itu. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen daripada kalian membeli Ryzen 3 3200 maupun Ryzen 5 3400G. Yang dimana harganya bisa lebih dari ini maupun sama dari ini. Tetapi dari segi performanya lebih bagus yang ini, yang dimana dia tuh menggunakan VGA tambahan. Dan juga dari segi upgradable-nya sama-sama upgradable dari segi Ryzen maupun Intelnya. Jadi bebas untuk kalian lebih suka yang mana, Ryzen maupun Intel. Silahkan beli Ryzen jika lu suka Ryzen yang dimana harganya emang agak tinggi untuk saat ini. Jika lu suka Intel silahkan beli aja seperti ini contohnya di harga 6 juta ke bawah lah. Dan juga ingin lebih upgradable silahkan ganti mobonya ke B460 ya. Intinya seperti itu untuk yang Intel ini. Dan semua listnya ada di sini, semua listnya yang baru dan juga second ada di sini semua. Tinggal udah beli aja jika kalian berminat, semua linknya ada di deskripsi. Dan juga harganya 5.670.000 ya, di bawah 6 juta lah. Kalau ingin 6 juta tinggal ada upgrade aja beberapa part seperti Mobo dan juga PSU-nya maupun VGA juga bisa sih. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share dengan teman kalian. Terima kasih sudah menonton.